Oke guys, jadi video kali ini gue akan membahas tentang informasi lengkap beasiswa pemerintah Brunei Darussalam tahun ajaran 2025-2026. Jadi di sini gue akan kasih tahu info lengkapnya serta tutorial untuk pendaftarannya, khususnya untuk kampus UBD atau University Brunei Darussalam. Oke, langsung aja. Jadi ini udah gue buat rangkumannya dalam bentuk PPT. Nanti mungkin gue akan share juga linknya di deskripsi. Jadi pada tahun ini 2025 pemerintah Brunei Darussalam itu sudah membuka untuk pendaftaran beasiswa khusus mahasiswa asing tahun ajaran 2025-2026. Jadi di sini ada 5 kampus yang dibuka dan ini diperuntukkan untuk jenjang diploma, sarjana dan magister atau pasca sarjana. Kampusnya di mana aja? Kampusnya ada di UBD, ada di Unisa, ada di UTB, ada di KUP-USB, dan yang terakhir ada di Politeknik Brunei. Oke, langsung masuk ke persyaratannya. Jadi ini penting banget, kalian harus catat baik-baik, karena kalau kalian nggak ikutin syarat ini, itu otomatis aplikasi kalian itu bakal ditolak. Jadi yang pertama itu kalian harus untuk usianya itu tidak lebih dari 25 tahun untuk program sarjana dan diploma, dan 35 tahun untuk program pasca sarjana. Dan ini pada tanggal 1 Juli tahun dimulainya program itu tahun 2025. Ingat, jadi usianya itu tidak lebih dari 25 tahun. Jadi yang 25 tahun ke atas itu nggak bisa untuk melamar program S1 dan diploma. Lalu syarat yang kedua, ini kalian harus mahir dalam bahasa Inggris dengan nilai kredit 6 pada ujian GCE O-Level atau nilai grade C dalam bahasa Inggris pada IGCSE sebagai bahasa kedua, atau skor minimum IELTS itu 6 atau TOEFL-nya itu 550. Jadi ini dua ini penting ya, usia dan kalian untuk melamar ke Brunei Darussalam ini salah satu syarat pentingnya itu adalah bahasa Inggris. Tapi ada beberapa kampus gitu, karena dia memang kampusnya itu belajar tentang agama Islam, kayak UIN-nya lah di Brunei itu, jadi mereka tuh nggak ngasih syarat bahasa Inggris. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Nah, catatan penting, beasiswa ini ditunjukkan terutama untuk mahasiswa internasional yang belajar pertama kalinya di Brunei Darussalam. Jadi warga Brunei, penduduk tetap Brunei, dan mahasiswa internasional yang sedang atau pernah belajar di kampus Brunei itu nggak memenuhi syarat. Itu untuk persyaratan. Lanjut untuk prosedur aplikasi. Nah, jadi yang pertama itu untuk tanggal deadline-nya itu tanggal 15 Februari. Deadline untuk beasiswa ditutup 15 Februari. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 minggu lebih untuk kalian yang masih mau apply beasiswa ini. Kedua, pelamar mungkin diminta untuk menghadiri wawancara di tempat yang akan ditentukan oleh kampus yang menawarkan program tersebut, serta mengikuti ujian tertulis untuk menilai kemampuan pelamar dalam bahasa Inggris, Melayu, atau Arab jika berlaku. Jadi ini sifatnya tergantung kampus atau program studi yang dipilih. Jadi nggak semua kampus ini bakal ngasih kalian ujian tulis. Mungkin ada beberapa kampus dan prodi itu yang bakalan ngasih syarat itu kalian harus ikut ujian tulis. Lalu yang ketiga, pemerintah Brunei berhak menolak permohonan apapun. Jadi keputusan untuk kandidat ini sifatnya final, dan kalau kalian mau misalnya ngajuin permohonan atau sebagainya itu nggak akan dilayani oleh penyelenggara. Selanjutnya, dokumen yang harus diunggah dalam formulir pendaftaran. Nah, ini penting. Yang pertama, kartu identitas. Ini biasanya KTP atau paspor. Lalu salinan sah. Salinan sah ini maksudnya telah dilegalisir, yang telah disahkan dari kualifikasi akademik dan dokumen pendukung lainnya.
misalnya sertifikat, surat rekomendasi, transkrip nilai, itu kalian harus legalisir di notaris gitu. Jadi syarat sahnya itu kalian harus legalisir di notaris. Lalu terjemahan resmi dalam bahasa Inggris yang telah dilegalisir untuk seluruh dokumen yang tidak dalam bahasa Inggris. Ini misalnya kayak rapor, ya transkrip nilai, ijazah, misalnya kalian itu belum dalam bahasa Inggris, tuh kalian harus translate dulu ke dalam bahasa Inggris. Nah, translate ini kalau bisa di lembaga-lembaga memang yang sudah punya sertifikat resminya gitu, atau ke notaris resmi gitu. Lalu yang berikutnya, salinan sah yang telah disahkan. Nah, ini yaitu akta kelahiran dan paspor. Jadi akta kelahiran dan paspor, dan ini berarti KTP aja ya, kartu identitasnya ini KTP. Ini juga untuk akta kelahiran dan paspor. Kalau paspor kan udah ada bahasa Inggrisnya, jadi sebenarnya nggak perlu di legalisir lagi. Cuman untuk akta kelahiran itu perlu kalian translate lagi ke bahasa Inggris. Lalu yang terakhir itu referensi dan rekomendasi dari pemberi rekomendasi. Jadi kalian perlu nanti untuk apply beasiswa ini itu kalian harus mengambilkan 2 referensi dari pemberi rekomendasi. Nanti di sini ada di form C1 dan C2, nanti gua akan taruh linknya di deskripsi. Lalu ini untuk pertanyaan lebih lanjut kalian bisa hubungi queries bdgs2025@nfa.gov.bn. Oke, selanjutnya ke benefit beasiswa. Jadi apa aja nih yang kalian bakal dapat di beasiswa Brunei Darussalam? Yang pertama pastinya bebas biaya kuliah, termasuk biaya penerimaan, ujian, registrasi, dan orientasi selama masa program. Biaya kuliah dari semester 1 sampai nanti selesai itu nggak ada biaya sama sekali. Lalu yang kedua, tiket pesawat kelas ekonomi ke Brunei itu biasanya pas awal berangkat dan pas kepulangan, jadi cuma 2 kali. Lalu tunjangan pribadi bulanan sebesar 500 Brunei dolar, atau jika dikonversi ke rupiah itu kurang lebih mungkin sekitar 6 juta. Tunjangan makan bulanan sebesar 150 Brunei dolar. Ini kalau dikonversi itu kurang lebih 1,7 jutaan. Lalu tunjangan buku tahunan sebesar 600 Brunei dolar atau sekitar 7,2 juta. Lalu kalian juga dapat akomodasi di asrama di universitas atau di politeknik. Lalu juga ada tunjangan bagasi untuk pengiriman barang pribadi setelah menyelesaikan program. Itu kurang lebih sebesar 250 dolar Brunei dolar. Nah, yang terakhir, kalian mendapatkan asuransi kesehatan komprehensif selama masa beasiswa. Jadi penerima beasiswa disarankan untuk mendapatkan asuransi tambahan sebelum perjalanan ke Brunei Darussalam dan selama masa beasiswa dengan biaya sendiri. Nah, ini sebaiknya kalian punya cadangan gitu, punya tambahan asuransi untuk kesehatan. Walaupun kalian udah masuk ke dalam benefit beasiswa tuh udah ada untuk asuransi kesehatan. Oke, kita lanjut aja langsung untuk tutorial pendaftarannya. Ini yang ditunggu-tunggu. Oke, jadi ini adalah link resmi dari Ministry of Foreign Affairs Brunei Darussalam. Nah, nanti ini website utamanya gue taruh di deskripsi. Sorry, kepencet. Oke, nah ini tadi udah dibahas. Jadi di sini udah dibuka untuk tahun akademik 2025-2026, dan di sini kampusnya ada 5: UBD, Unisa, UTB, KUPU SB, dan Politeknik Brunei. Nah, di sini di setiap kampus ini kalian bisa klik. Nah, nanti dia akan ngasih info tentang universitasnya. Nah, ini nanti diarahin ke masing-masing universitas. Oke, tadi ini selanjutnya tadi udah dibahas, udah gue bahas juga ya. Untuk persyaratan tadi umur dan bahasa Inggris, lalu juga prosedur untuk pendaftaran tadi udah dibahas juga. Nah, kita lanjut nih, tadi kan sampai 4 ya. Sampai 4 sini kita lanjut ke 5. Nah, untuk mengetahui program studi atau jurusan yang mau kalian ambil, ya kalian bisa cek di sini. Di tiap universitas tinggal diklik aja linknya, nanti dia akan ngasih
daftar program studi yang dibuka. Contohnya ya, ini University Brunei Darussalam. Ini untuk program S1, ini ada beberapa fakultas yang dibuka. Dan di sini kalian harus cek juga, karena di sini juga dikasih tahuin untuk persyaratannya. Jadi untuk tiap kampus dan tiap program studi itu kemungkinan untuk persyaratan itu bisa beda-beda. Nah, ini contohnya di Universitas Brunei Darussalam. Jadi ini kampus topnya di Brunei. Ini mungkin kalau di Indonesia itu setara UI. Nah, di sini memang cukup ketat untuk persyaratannya. Ini kayak contohnya, ini untuk syarat utamanya, ini dia harus punya kemampuan bahasa Inggris tadi grade C6 di CGI O level, atau misalnya di IELTS-nya itu skor 6, atau di TOEFL-nya minimum skornya itu 550. Jadi ini ada syarat minimum untuk apply di kualifikasi bahasa Inggrisnya gitu. Nah, selain itu di sini dia juga punya syarat khusus. Jadi ini kalian harus baca dan teliti, karena tiap fakultas tadi itu syaratnya beda-beda gitu. Nah, ini ada syaratnya tuh. Ini untuk Bachelor of Science, ini lebih kompleks lagi untuk persyaratan. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan untuk syaratnya. Nah, di sini ini untuk beberapa fakultas ada yang syaratnya ada interviewnya. Jadi ketika kalian misalnya lolos di tahap awal, nanti kalian harus masuk ke tahap berikutnya, yaitu interview. Tapi ada juga program studi itu yang nggak perlu interview. Bahkan di sini untuk Bachelor of Health Science itu kalian harus ada medical fitnessnya. Selain interview ada medical fitnessnya. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin untuk persyaratannya. Oke, tadi ini untuk University Brunei Darussalam. Nanti untuk semua linknya gue akan taruh di deskripsi. Selanjutnya ada University Islam Sultan Syarif Ali atau UNISA. UNISA ini mirip sama UIN kalau di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa fakultas. Yang pertama ada Fakultas Yusuluddin. Di sini ada Tahfiz Qiraat, ada Yusuluddin. Lalu untuk S2-nya ada Yusuluddin juga, ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Bahasa Arab, dan lain sebagainya. Ada juga Fakultas Ekonomi dan Keuangan nih. Cocok kalau yang tertarik di bidang keuangan Islam atau ekonomi Islam, kalian bisa apply di fakultas ini. Nah, di sini ini dia nggak ngasih persyaratannya nih untuk UNISA. Nah, kita akan coba cek lagi ke websitenya apakah ada persyaratan mungkin seperti bahasa Arab gitu, karena UNISA ini dia itu kemungkinan kuliahnya itu nanti ada mungkin yang beberapa menggunakan diperlukan untuk bahasa Arab nih. Selanjutnya ada University Teknologi Brunei. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia itu kayak ITB lah gitu. Jadi di sini khusus program-program yang berkaitan dengan teknik. Nah, ini kayak ada chemical engineering, civil engineering. Di sini tapi juga ada information management, ada teknologi management, ada marketingnya juga, ada komunikasi. Nah, ini untuk teknologi Brunei. Lalu ada College University Perguruan Ugama Seri Begawan atau KUPU-SB. KUPU-SB ini dia banyak juga nih untuk yang dibuka, dan ini banyak juga yang berkaitan dengan agama Islam. Seperti sini ada Usuluddin, ada Syariah, ada Pendidikan Islam, Sejarah dan Tamadun Islam, Bahasa Arab dan sebagainya. Nah, untuk KUPU-SB ini kalian harus perhatiin untuk kode ini nih. Karena nanti dia yang dimasukkan ini adalah kode nomor dari prodinya. Nah, ini untuk KUPU-SB. Nah, ini penting juga untuk syarat dari KUPU-SB ini, dia beda sama yang tadi
Brunei Darussalam UBD. Jadi di sini untuk kupu SB dia itu bahasa pengantarnya yang digunakan adalah bahasa Melayu, sementara bahasa Arab akan digunakan bagi kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi kursus bahasa Inggris. Maksudnya itu untuk prodi yang pakai bahasa Arab ya, berarti yang dibutuhin bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Kalau prodinya menggunakan bahasa Inggris atau terkait dengan bahasa Inggris, itu menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah ini contohnya, misalnya kayak pendidikan bahasa Arab, bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Nah ini untuk syaratnya juga ini tuh, jadi bisa membaca Al-Quran dengan baik gitu, menulis dengan baik. Nah ini kalian lagi-lagi harus perhatiin lagi untuk persyaratannya dari tiap kampus dan tiap universitas. Nah ini fakultas-fakultasnya. Jami'ah itu wah ini apa nih? Iya pokoknya ini College University Perguruan Agama Sri Begawan Negara Brunei Darussalam. Oke, lanjut ke kampus yang terakhir. Ini ada Politeknik Brunei. Politeknik Brunei ini program yang dibuka, bisa dicek brosurnya juga. Ini agak lama nih. Nah ini untuk Politeknik Brunei, ada School of Business, School of Information and Communication Technology, ada School of Science and Engineering. Durasinya 2,5 tahun untuk Politeknik. Nah ini juga di sini dikasih tahu juga untuk persyaratannya tuh, persyaratan bahasanya. Lalu ini agak lebih kompleks lagi untuk beberapa prodi. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Itu dia, kalian bisa cek di sini, nanti linknya akan ada di deskripsi. Kalian harus intinya nih kayak yang di note ini, jadi baca dengan baik-baik untuk tiap program yang akan kalian ambil sebelum kalian submit formnya, jadi jangan sampai salah. Selanjutnya ini adalah link untuk form pendaftarannya. Nanti kalian untuk formnya ini kalian isi di websitenya online, jadi nanti bisa di save. Nah lalu ini yang penting, yang nomor 7 dan nomor 8. Jadi untuk kalian yang ingin apply ke University Brunei Darussalam atau UBD, kalian harus mengisi aplikasi online melalui link berikut ini, dan juga UTB. Jadi UTB dan UBD kalian harus mengisi link berikut, jadi nanti linknya ada di deskripsi juga. Nah kita akan coba mengisi untuk yang UBD sebelum nanti kita masuk ke form dari BDGS resminya. Oke, ini udah dibuka. Nah ini kita klik aja deh biar kalian tahu juga nih. Oke, ini udah masuk. Lalu untuk yang mendaftar S1 atau program undergraduate, ini kalian klik yang undergraduate program. Nah ini kita mulai mengisi untuk formnya. Pertama kalian isi dulu untuk program studi yang mau diambil, misalnya Bachelor of Business, keduanya Bachelor of Arts. Ini kalau misalnya udah pernah apply, kalian pilih, kalian isi. Tapi kalau kalian belum, ini dikosongin aja, karena ini kalau yang wajib itu yang ditandain kuning ini berarti kalian harus diisi. Oke. Selanjutnya seperti biasa ini personal details, jadi kalian isi nama lengkap kalian, nama lengkap sesuai dengan
paspor. Misalnya kalian isi sobat kampus, isi nationality-nya Indonesia, citizen. Ini saya rakyat ya, ini skip aja, ini skip aja, ini sebenarnya nggak harus diisi sih, lewatin aja. Gender ini wajib kita isi, misalnya originnya kita Indonesia, isinya Indonesia. Tempat lahir, negara lahir Indonesia, tanggal lahirnya kita isi asal aja 2006 misalnya, jauhan 2006 kayak 2003. Oke. Paspor ini ngasal aja, tempat dikeluarkannya paspor Indonesia. Oh, jadi ini penting sebelum kalian apply beasiswa Brunei ini, kalian harus sudah punya paspor, karena di awal kalian harus mengisi nomor paspor dan juga detail-detail lainnya terkait paspor Indonesia. Expirednya kapan nih, dimin aja lah, kalian isi sendiri ya, untuk yang paspor sesuai dengan paspor kalian. Lalu ini detail kontak kalian, tinggal di mana, alamat lengkapnya kalian isi. Lalu ini postcode-nya, country-nya Indonesia, kalian tinggal diisi aja pokoknya sesuai dengan alamat kalian. Nomor HP, email juga ini penting karena nanti kode aplikasi akan dikirim ke email yang kalian isi di sini. Ini kalian wajib jangan sampai salah. Intinya kalian ini isi aja sesuai dengan tempat tinggal nih, permanent address. Ini juga samain aja, mailing address, lalu nomor HP. Ini Indonesia, otomatis. Ngasal aja contoh. Oke, ini samain aja. Untuk emergency kontak ini kalian bisa isi misalnya orang tua kalian atau saudara kalian. Ini juga masih kerabat kalian. Jadi kalian di sini misalnya isi kalian misalnya punya saudara atau misalnya orang tua, bisa juga diisi untuk kontak emergency. Oke, nah ini yang penting, kita masuk ke application details. Di sini kalian sekarang kerja atau enggak nih? Kalian tulis misalnya enggak ya enggak, kalau iya kalian tulis di sini. Kita isi yang no aja, karena ini kita asumsinya apply untuk program S1 dan baru lulus SMA. Ini kalau enggak kosongin aja. Ini funding details, apakah kamu lagi apply beasiswa lain? Enggak, kita jawab enggak. Kalau misalnya kalian apply beasiswa lain, kalian bisa pilih yes. Nanti kalian isi beasiswanya apa, lalu pernah diterima atau enggak sebelumnya, lalu namanya apa kalau kalian pernah menerima beasiswa sebelumnya. Ini kalian isi. Kalau belum, tinggal isi no aja. Nah, kita masuk ke academic history and qualification. Nah, ini yang penting dan mungkin kalian agak bingung. Di sini yang pertama itu kalian harus mengisi sekolah atau institusi yang pernah kalian ikuti dari tingkat pendidikan menengah. Jadi di sini kalian
isi SMP dan SMA kalian. Di sini misalnya kalian di SMP 8 Jakarta, negaranya Indonesia, SMP negeri, dan isi SMP kalian, lalu negaranya, lalu dari tahun berapa ke tahun berapa, ini kalian isi aja, kalian sesuaikan. Lalu untuk ini highest qualification, ini adalah sertifikasi tertinggi yang telah kalian capai. Misalnya ini kan SMP ya, berarti kalian di sini isinya SMP sederajat. Lalu untuk ratio and classification, ini kalian isinya dari nilai ijazah kalian. Misalnya kalian dapat 90, kalian isinya 90. Oke, itu untuk yang SMA. Lanjut, ini kalian isi lagi untuk SMA nya. SMA ini contoh aja ya, negaranya Indonesia, tahunnya nanti kalian sesuaikan aja, masuk, tahun keluar, tahun selesai. Lalu di sini isinya SMA sederajat. Lalu ijazah kalian, oke, ini udah. Selanjutnya ini kalian harus mengisi atau menambahkan informasi terkait mata pelajaran yang kalian lulus di level menengah, atau di sini ordinary level itu dia mengacu pada CGE O level. Jadi ini kalau di Singapura itu biasanya pra SMP atau setara dengan SMP. Nah, ini kita lewatin aja karena kita isi yang di bawahnya. Jadi yang setara dengan CGE O level. Jadi di sini kalian isi dari nilai yang ada di ijazah dan transkrip kalian. Oke, kita ambil contoh. Kita berisi ya untuk General Certificate of Education Ordinary Level Equivalent. Kita isi. Jadi di sini kalian mengisi dari nilai rapor dan nilai transkrip kalian. Oke, misalnya tahun 2001 subjeknya mata pelajarannya matematika, lalu untuk nilainya misalnya 90. Mediumnya ini kalian isi dengan Indonesia. Oke, ini adalah bahasa yang digunakan untuk mata pelajaran tersebut. Oke, kita tambah lagi, misalnya kalian isi aja ya sesuai dengan ijazah kalian. Bahasa Inggris tambahin lagi. Nah, ini kalian isi aja sesuai dengan yang ada di ijazah kalian. Oke, ini SMP ya, ijazah SMP kalian. Selanjutnya kalian harus memasukkan General Certificate of Education Advanced Level atau yang level equivalent. Nah, ini untuk ijazah atau transkrip nilai di SMA. Nah, ini kita misalnya tahun 2003 contoh aja ya, subjeknya kurang lebih sama yang tadi, tapi ini dari ijazah SMA, mediumnya Indonesia. Ini pokoknya kalian isi semua. Matematika, bahasa Inggris, misalnya kalian dari kurikulum Merdeka sekarang misalnya ambilnya fisika, kimia, nah itu kalian isi semuanya pokoknya di sini. Kalian isi semuanya karena nanti kalian harus melampirkan buktinya nanti di bagian bawah di sini. Nih, files upload, nanti kalian harus mengupload seluruh
dokumen yang dibutuhkan, termasuk tadi transkrip nilai dan ijazah. Oke, ini udah kelar, kita isi semua. Lalu kita masuk ke other qualification. Ini dilewatin aja. Ini kemungkinan kita nggak punya, ini lewatin aja. Nah, masuk ke yang berikutnya. Ini yang penting, kualifikasi bahasa Inggris. Ini harus diisi, dan kalau bisa diisinya yes, kalian isi, lalu kalian isi skornya. Misalnya kalian ikut TOEFL tahun berapa, 2024, nah skor TOEFL kalian 700, kalian isi. Oke, ini penting. Ini pilih salah satu aja, kalau punya dua nggak apa-apa. Dan ini ingat, harus juga di-upload buktinya nanti di bawah sini di file upload. Oke, ini udah, ini no aja, kita no. Nah, ini selanjutnya ada extracurricular activities and membership in association. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk mengisi kegiatan kalian di luar kegiatan akademik. Nah, ini kalau kalian memang punya atau ikut ekstrakurikuler, atau misalnya kalian ikut juga di kegiatan sosial, atau misalnya di organisasi, ini kalian bisa isi di sini. Misalnya di sini kalian ikut OSIS, kan kalian isi di sini tahun 2023. Misalnya jabatannya apa? Ketua OSIS kah atau anggota? Nah, ini kalian isi di sini. Lalu juga ini untuk organisasinya, OSIS gitu. Di sini untuk jabatannya misalnya ketua departemen visual gitu. Nah, ini kalian isi. Atau kalian ikut juga anggota di organisasi lain, itu juga kalian bisa isi di sini. Nah, di sini untuk yang seni atau kegiatan kultural dan juga kegiatan sosial, kalian bisa isi yang di nomor 2. Dan kalau yang olahraga, di sini kalian isi yang di nomor 1, dan games. Lalu yang keempat, hobi. Kalau kalian punya hobi, kalian bisa isi di sini. Misalnya kalian hobi hobi menulis, nih kalian isi aja. Oke, nah yang terakhir ini tinggal kalian upload aja untuk dokumennya gitu. Dan jangan lupa untuk dikasih judul. Misalnya tadi kita ini aja nggak copy dari sini, ini kan. Misalnya kalian mau upload untuk ijazah atau transkrip nilai SMA, dan isi. Lalu filenya ini ya A level. Lalu kalian masukin filenya. Lagi misalnya TOEFL, ini kalian isi. Oke, kayak gitu. Terakhir ini adalah pemberi rekomendasi. Nah, ini kalian harus isi. Nah, ini tipsnya, kalian bisa minta dari sekolah-sekolah atau dari guru untuk surat rekomendasi gitu. Tinggal diisi aja ini nanti tuh, tinggal diisi saja. Ini untuk kebutuhan spesial atau medikal, kalian isi no. Kalau kalian ada ya kalian tinggal isi yes, dan kalian isi nanti untuk kebutuhannya. Klik no, lalu kalian klik agree to the terms, kalian isi kodenya dan kalian klik save. Oke. Nah, save ini itu
tidak otomatis mensubmit. Jadi nanti ketika kalian save di sini kelihatan nih apa-apa aja yang belum diisi gitu ya. Misalnya kita klik aja, nah ini belum diisi, jadi belum bisa di save gitu, atau di submit. Oke. Nah untuk submit tuh yang sebelahnya nih, yang submit. Kalau save ini jadi kalian simpan dulu untuk sementara datanya ini biar nggak ngulang lagi dari awal. Oke. Nah ini kalian nanti tinggal isi aja, lengkapin semua. Kalau udah lengkap kalian tinggal klik submit. Nah oke, itu untuk yang tadi UBD. Lalu untuk kita klik back dulu ya. Untuk yang UTB ini sama, tinggal klik yang undergraduate program. Nah tapi di sini dia harus login dulu, harus daftar. Itu create account. Sini kalian isi paspor di sini, lalu email, password gitu. Nah ini gua skip aja, kurang lebih mungkin sama dengan yang UBD. Untuk pengisiannya mulai dari data kita, lalu emergency kontak, lalu juga biasanya transkripnya atau ijazah di SMP dan SMA. Nah untuk selanjutnya langsung kita akan coba mengisi yang form online dari beasiswa Brunei Darussalam scholarship-nya. Nah ini tadi kita mulai, kita pilih untuk kampusnya. Jadi sini boleh milih 2 kampus ya. Lalu mungkin gua akan pilih KUP USB, lalu programnya syariah. Lalu yang kedua Yunisa, pilihnya Bachelor of Sejarah Islam. Kita isi emailnya, coba garis gmail.com. Nah ini nanti kita akan bahas di part 2 untuk pengisian dari form beasiswa pemerintah Brunei Darussalam tahun 2025-2026.